Oke, kita lanjut. Jadi ada namanya koreksi untuk populasi terbatas. Jadi untuk populasi terbatas, jika sampelnya relatif besar, N-nya lebih besar dari 5% dari total populasi. Jadi N kecil ini sampel, N besar ini biasa total populasi. Jadi misalnya kalau 100, 5% dari 100 berapa? 5% dari 100 25. berapa? 5% dari 100, 5 per 100 kali 100. Berapa? 25. 5% dari 100, 25. 25. Kalau 5% dari 500 berapa? Coba kalian cakar. Sekarang saya 20. 5% dari 100 adalah 5, Pak. 5. 5, Ya. Pak. Kalau 5% dari 500 berapa? 50. 50. Cakar dulu. 5 per 100 kali 500 berapa? Pak. Berapa? 25, Pak. 25. Oke. Nah, ini kalau 25, Pak. menghitung nilai Z dari pengambilan contoh tanpa pemulihan, ini bisa pakai nanti, silakan nanti di statistik berikutnya di akhir-akhir akan kita lihat terkait T-tabel untuk uji parsial, F-tabel untuk uji secara bersama-sama atau overall, dan Z untuk kita lihat normal. Apakah normal atau tidak. Jadi di sini Z sama dengan X bar, ini nilai rata-rata kurang nilai tengah per sigma bagi dengan N. Ini tadi yang untuk kita lihat standar errornya, dikali dengan akar dari jumlah populasi dikurangi jumlah sampel, dibagi jumlah populasi kurang 1. Nah ini ada namanya degree of freedom biasanya. 1 itu degree of freedom. Jadi sifat sebaran penerakan contoh, kalian lihat. Nah ini kalau populasi, ini kan populasi. Kalian lihat bedanya populasi dengan sampel adalah, atau rata-rata, kalau populasi itu dia tidak ada X bar ini. Kalau sudah ada muncul ini, tanda ini di bawah dan X-nya sudah ada garis di atas, ini namanya bar. Bar itu garis. Nah ini artinya itu sudah contoh atau sudah sampel. Nah, di sini kalau ragam atau nilai tengah dari sampel itu biasanya sama dengan nilai tengah dari populasi. Ini untuk sebaran populasi normal. Jika nilai tengah atau nilai rata-rata itu tak bias, berarti dia punya nilai tengah itu sama rata di sini, kalian lihat. Pasti sama rata. Jadi ininya sama. Mu sama dengan mu X bar. Itu kalau tak bias. Tak bias artinya begini. Kalian kalau penelitian tentang usaha tani sawi atau usaha tani sayur putih, yang kalian teliti hanya petani sayur putih. Nah, kadang-kadang di lapangan ada yang mengaku dia petani sayur putih atau sawi, tapi dia tidak pernah melakukan itu, hanya mengaku, sehingga data tersebut bisa disebut data yang bias. Oleh karena itu, tetap harus ada yang namanya standar error, bahwa tidak 100% bisa betul. Contohnya, kita tanya, waktu pilkada kemarin pilih siapa? Oh, saya pilih paket A. Padahal dalam kenyataan tidak, dia pilih paket C, bahkan dia tidak memilih atau masuk orang yang tidak punya hak suara. Karena mungkin usia, karena domisili tidak tepat. Jadi kita bertanya pada orang yang tidak kompeten maksudnya. Nah, itu oleh karena itu tetap harus ada standar error untuk mengatasi masalah bias. Tapi jika tidak bias, kalian lihat pasti garisnya ini lurus sama persis. Jadi kalau dari atas ini lurus. Nah ini. Ini artinya X ini sama dengan mu X rata-rata sama dengan mu dari atau nilai tengah dari rata-rata sama dengan nilai tengah dari populasi. Sampai di sini bisa mengerti? Atau ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana seru belajar statistik dengan malam-malam? Kalau siang kan panas. Nanti kalian cepat ini dehidrasi, cepat apa kan? Cepat kehausan. Kalau dengan malam kan kepala lebih tenang. Yang saya takutkan adalah mata sudah mengantuk. Ini seperti
Mariani Novmon ini saya lihat mata sudah mulai sayup-sayup. Sudah mengantuk Mariani? Sementara ada flu, Pak. Sementara ada apa? Tidur? Ada sakit, Pak. Oh, ada Kepala sakit. Oke. sakit. Jadi, wah, Mariani ini bagus. Dia meskipun sakit masih ada semangat belajar. Yang lain sakit, WA di grup tidak bisa ikut kuliah karena sakit. Harus dicontoh nih sepertinya. Tapi kalau tidak bisa, jangan paksa ya. Kalau mau istirahat, silakan. Tidak masalah. Seperti Dionysius ini, saya lihat dia semangat ini. Dionysius Jan Risundi ini. Dia punya, dari mata ini masih semangat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sifat sebaran penarikan contoh. Jadi kalian lihat. Ini. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Jadi, yang tadi saya contohkan begini. Kalau dari 100 populasinya, ini 50 orang. Sedangkan ini 75. 75 orang. Ini misalnya populasinya N besarnya sama dengan 100. Nah, kalian lihat dari gambar ini bisa menjelaskan bahwa kalau N-nya kecil, lihat dia menyebarnya lebih rata kan, tail-nya atau ekornya lebih landai. Beda dengan N besar. Jadi semakin besar jumlah sampel atau semakin mendekati ke jumlah populasi, maka dia sebarannya semakin kecil. Artinya semakin banyak yang mirip jumlah jawabannya. Artinya kalau kita menggunakan 75 orang ini jawabannya akan lebih mendekati kepada jawaban populasi dibandingkan kalau kita hanya ambil 50. Dari gambar ini bisa dimengerti atau tidak? Kira-kira gambar ini bisa membantu. Jadi kalian lihat, ini kan menyebar. Ini menyebar, lihat. Sebarannya itu dari sini ke sini. Lebih luas kan jumlah jawabannya misalnya. Pada rata-rata ini misalnya dia di angka 5. Nah, di sini bisa 8. Nah, di sini bisa 8, di sini bisa 10. Nah, di sini bisa 2, di sini bisa minus 1. Nah, pada rata-ratanya ini 5, atau nilai tengahnya ini 5. Tapi karena sebaran kita masih terlalu banyak, atau populasi kita yang kita ambil sedikit, jawabannya bervariasi dari minus 1 sampai 10. Mereka masih menjawab, padahal rata-ratanya 5, atau nilai tengahnya 5. Nah, kalau populasi kita semakin kecil, nanti sebarannya mulai dari 2 sampai 8 saja, atau dari 4 sampai 6 saja. Sehingga kita bisa gampang. Ini 2 tambah 8 berapa? 10 kan? 10. Nah, nilai tengahnya pasti 5. 5. Atau di sini kita ganti saja, jangan. Di sini kita ganti dengan 0. Nah, 0 tambah 10 berapa? 10. 10. Bagi 2 kan juga 5 kan? Tapi sebarannya jauh. Ada yang kasih jawaban 0, ada yang kasih jawaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau sampelnya semakin banyak, kita lihat nanti jawabannya paling banyak yang muncul nanti dari antara 2 sampai dengan 8. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Sehingga kalau rata-ratanya tetap 5. Meskipun sama rata-ratanya 5, tapi semakin besar jumlah sampel yang kita ambil atau lebih mendekati ke jumlah populasi, maka jawabannya akan semakin kuat dan standar errornya akan semakin kecil. Nah, ini yang miss ini kan bisa disebut juga deviasi atau keragamannya. Sampai di sini bisa ada gambaran? Kalau tidak nanti silakan ditonton videonya. Kalian kalau saya bagi video di YouTube nonton tidak? Nonton, Pak. Nonton, Pak. Kalian Nonton, Pak. jangan lupa like and subscribe ya. Ya, Pak. Pak. Ya. Pak.
Oke, itu Pak. jelas. Saya bukan mau jadi YouTuber, saya hanya bikin video untuk nanti kalau kalian misalnya terlewat dengan materi saya bisa ditonton. Sekarang kan sudah canggih. Jadi terima kasih kepada Google dan lain-lain yang sudah mempermudah kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika populasi tidak menyebar normal, nah ini masalahnya. Kalau populasinya tidak menyebar normal, kita dapat menerapkan yang namanya dalil atau teori limit pusat, yaitu Central Limit Theorem, di mana meskipun populasi tidak menyebar normal, tidak menyebar, kalau ini kan kalian lihat rata kan, sisi kiri, sisi kanan sama luasnya, terlihatnya bagus. Tapi ada yang berat kiri atau berat kanan begitu. Nah, meskipun populasi tidak menyebar normal, rata-rata sampel tetap menyepakati bahwa sebaran normal jika ukuran contoh cukup besar. Sifat sebaran itu tetap sama, ya. Nilai tengah dari atau nilai tengah dari nilai rata-rata itu sama dengan nilai tengah dari populasi, dan juga ragam dari nilai rata-rata itu sama dengan ragam populasi dibagi dengan jumlah sampel. Nah ini kalian lihat yang merah kan ini normal, kalau dilipat itu namanya simetris, dia kalau dilipat itu terlipat saling menutup dengan sempurna. Sedangkan kalian lihat yang warna biru ini, kalau kalian lipat menjadi digabungkan kayak lipat kertas itu, dia tidak akan sama rata kan, tidak akan simetris. Nah ini kalau tidak normal seperti ini. Nah jika ukuran sampel cukup besar, sebaran penarikan contoh mendekati normal bagaimanapun sebaran populasinya. Nah ini dia apanya di sini, di sekitar sini. Ya. Oke. Ini ada soal. Kalian coba kerja ini saja. Yang ini. Sama. Oke, silakan coba kalian kerjakan soal ini. Nanti kalau apa minggu depan kita kerja sama-sama. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Nanti saya bagikan linknya, silakan ambil soalnya di link yang saya bagikan ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sabar, saya ambil daftar Baik, hadir Pak. dulu. Bagaimana kalau belajar dengan malam begini lebih cepat paham atau semakin gelap? Ya, Pak, cepat, Pak.